Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anish Kurli Ramawati dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan saya akan menjelaskan apa itu hate speech dan hoax berdasarkan pendekatan teori ilmu komunikasi. Jadi, apa itu hate speech? Hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan pada individu ataupun kelompok lainnya dalam hal berbagai aspek seperti ras, agama, suku, bangsa, ataupun gender. Hate speech bisa dilakukan melalui di berbagai media, di antaranya seperti media cetak ataupun media massa, media elektronik. Bisa juga lewat dari ceramah keagamaan, dan bisa juga dari spanduk ataupun banner. Faktor-faktor yang mempengaruhi hate speech itu ada dua, yaitu faktor internal maupun eksternal. Jadi contoh dari faktor internal itu dari dalam, seperti keadaan psikologis ataupun kejiwaan individu terhadap hate speech. Kalau faktor dari luar, yaitu eksternal, itu bisa dari faktor lingkungan seperti kurangnya kontrol sosial serta faktor kepentingan. Nah, ini adalah cara untuk menghadapi ataupun mengatasi hate speech. Yang pertama, kita harus bisa introspeksi diri sendiri. Yang kedua, kita jangan merespon omongan buruk dari orang lain. Yang ketiga, memaafkan para penebar kebencian. Yang keempat, alihkan perhatian dan jangan terfokus pada apa yang diucapkan ataupun yang dikatakan oleh orang lain terhadap keburukan kita. Apa itu hoax? Hoax itu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Cara mengatasi berita hoax di internet, yang pertama, kita harus waspada dengan judul berita yang provokatif. Yang kedua, periksa dulu faktanya. Yang ketiga, teliti keaslian foto ataupun keaslian berita. Yang keempat, kita harus telusuri dulu situs ataupun webnya. Yang kelima, kita harus bergabung dengan grup anti hoax supaya tidak termakan berita hoax lainnya. Kesimpulan menurut saya ini bahwa munculnya internet dan media sosial itu sebagai perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah kemudahan serta kedudukan manusia, di mana tidak lagi hanya sebagai konsumen, melainkan juga berperan sebagai produsen ataupun distributor pesan. Beragam informasi yang ditukarkan setiap harinya, tidak kecuali informasi seperti hoax ataupun hate speech di Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Dan itu menjadi media sosial yang paling banyak dijumpai beredarnya informasi hoax ataupun hate speech. Saran saya, masyarakat Indonesia perlu mengetahui lebih dalam lagi tentang pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media, sehingga dapat mengetahui ciri-ciri berita hoax, dan penerima berita dapat menganalisis, mengakses, dan mengevaluasi dalam mengambil makna dari suatu berita dan informasi. Kita juga harus bisa menghindari dampak buruk dari hate speech. Oke, sekian dari penjelasan saya ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya hanya belajar. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.